Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bingung dalam beriklan di TikTok Ads? Apa saja yang perlu diketahui dalam TikTok Ads bagi pemula? Oke, kita akan belajar mengenai hal itu. Sebelumnya selamat datang di channel Bareng, channel yang membahas tentang dunia digital marketing maupun bisnis digital, yang akan sharing bersama teman-teman pada dunia TikTok Ads, Facebook Ads maupun Google Ads. Dan kali ini kita akan belajar dasar-dasar TikTok Ads atau fundamental TikTok Ads agar teman-teman pemula bisa memahami, bisa ngerti alurnya, bisa ngerti TikTok Ads itu sebenarnya tujuannya untuk apa gitu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang TikTok Ads, ini contoh salah satu klien kami sudah habis ini, total costnya 14 juta ini iklannya. Ini contoh saja. Jadi kalau teman-teman itu flownya pengen beriklan di TikTok, fundamentalnya apa saja? Fundamentalnya teman-teman harus ngerti unsur-unsurnya ya, unsur-unsur TikToknya. Unsur-unsur TikTok itu ada apa? Ada campaign, ada ads group, dan juga ada ads kreatif. Ini yang perlu diketahui. Jadi ads group itu gunanya untuk apa? Ads kreatif itu gunanya untuk apa? Campaign itu gunanya untuk apa? Kalau campaign ini untuk tujuan beriklan. Jadi nanti tujuan beriklan itu bisa bermacam-macam. Apakah ingin mendatangkan traffic? Apakah ingin mendapatkan klik? Apakah ingin mendapatkan konversi? Nah, ini bisa diatur di bagian campaign. Kemudian kalau di ads group ini kita bisa mengatur targetingnya. Di ads group itu targeting, contoh targeting itu mulai dari lokasi, kemudian usia, kemudian gender, ada lagi interest, itu di ads group gitu ya. Nah ini. Kemudian yang ketiga itu ads kreatif. Ads kreatif itu untuk apa? Untuk membuat video iklannya. Ini senjatanya. Jadi nanti bisa berupa bisa video iklan itu bisa dikasih caption juga. Kalau pakai landing page nanti bagian masang URL-nya di sini juga. Nah gitu. Ini adalah fundamental di iklan TikTok Ads. Apakah ini berdiri sendiri? Enggak. Jadi satu campaign itu bisa beberapa ads group. Satu ads group itu bisa beberapa ads kreatif. Jadi ini kayak subfolder. Jadi dalam campaign itu ada ads group, dalam ads group itu ada ads kreatif gitu. Nah, ketika kita contoh beriklan itu harus memadukan ketiga ini, antara campaign, ads group, dan juga ads kreatif. Maksudnya gimana? Kalau campaignnya targetnya, contoh targetnya konversi, kemudian ads groupnya targetnya apa gitu ya, apakah lokasinya tepatkah, atau interestnya tepatkah, gendernya tepatkah. Nah itu nanti akan pengaruh juga, apakah videonya baik apa enggak, baik, menarik atau kurang menarik. Nah itu juga akan berpengaruh. Jadi ketiganya ini berpengaruh semua, untuk beriklan gitu ya. Ketiganya ini berpengaruh semua untuk beriklan. Tidak serta-merta ketika kita sudah ngesetting campaign, contoh tujuan beriklan konversi, kemudian langsung konversinya banyak, enggak juga. Kita masang ads groupnya, targetingnya lokasinya ini, usianya ini, apakah langsung itu nanti akan mendatangkan traffic yang mendatangkan konversi yang banyak? Belum tentu. Makanya itu adanya fase testing dan juga fase scale up. Fase testing dan juga fase scale up. Fase testing itu kenapa? Fase testing itu kita mengumpulkan data gitu loh. Kalau dengan lokasi ini, usia ini, interest ini kira-kira cocok nggak untuk produk kami? Kalau kurang cocok, kira-kira lokasi mana ya? Kita cek lagi. Nah itu beriklan. Makanya di fase testing ini biasanya kita bakar duit lebih dahulu. Bakar duit itu dalam arti bukan untuk berfoya-foya enggak, tapi untuk mengumpulkan data. Ketika bakar duit bisa dua kemungkinan.
kemungkinannya pertama itu kita profit banyak, dan juga ada kemungkinan kita itu bisa boncos. Tapi boncos itu bisa diminimalisir dengan teknik atau baca data, ataupun nanti ada rule-nya. Jadi di iklan itu ada automatic rule. Contoh kami ada automatic run atau automatic rule itu salah satunya ketika sudah 30.000 atau spend 30.000 nggak ada konversi, maka campaign itu akan otomatis mati dengan sendirinya. Karena kami menganggap ketika 30.000 itu tidak ada konversi, berarti campaign pada saat itu tidak maksimal. Nah, itu contohnya seperti itu. Nanti kita belajar lebih jauh perihal ini di private mentoring. Kami ada private mentoring agar teman-teman bisa belajar lebih detail, belajar lebih fokus dalam hal TikTok Ads ini untuk men-scale up dan bisa sampai beriklan 14 juta bahkan bisa lebih gitu ya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman, dan ini bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman seperti yang saya bilang tadi pengen belajar lebih detail, lebih runtut, dan lebih step by stepnya mulai dari fundamental sampai scale up, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Kami tim Rai Bareng siap untuk sharing bersama teman-teman. Seperti itu, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.